Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Katom Pramono dengan anggaran NIM 066. Ingin mempresentasikan materi dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah atau disingkat KDPP/LKS. Materi pertama itu perkembangan KDPP/LKS, yaitu kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Selanjutnya ada tujuan dan penerapan KDPP/LKS. Yang pertama itu menyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga itu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Yang selanjutnya ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakaian laporan keuangan. Yang pertama itu ada asas transaksi syariah. Yang kedua ada karakteristik transaksi syariah. Yang ketiga ada pemakai laporan keuangan syariah, yaitu investor, pemberi, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Yang selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Pertama itu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga itu ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Yang keempat ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik syariah. Yang selanjutnya ada asumsi dasar. Asumsi dasar ada dua asumsi dasar, yaitu penyusunan laporan keuangan entitas yang syariah, yaitu yang pertama itu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang selanjutnya terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga ada andal, dan yang keempat dapat dibandingkan. Yang pertama itu dapat dipahami. Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakaian diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan kekuatan yang wajar. Yang kedua ada relevan. Relevan itu maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga ada andal. Informasi ini memiliki kualitas andal yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat ada dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakaian juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan atau kinerjanya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai dengan karakteristiknya, laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi komponen-komponen berikut. Yang pertama itu ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua ada komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Komponen ini meliputi laporan sumber daya dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
Nah, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama itu pengakuan unsur-unsur laporan keuangan ada 5. Yang pertama pengakuan aset, yang kedua pengakuan kewajiban, yang ketiga pengakuan dana syariah temporer, yang keempat pengakuan penghasilan, yang kelima pengakuan beban. Yang selanjutnya ada pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, itu pertama biaya historis, yang kedua biaya kini, yang ketiga nilai realisi. Next, yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kewajiban akuntansi yang ditetapkan. Yang kedua ada informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Yang ketiga ada pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta penghasilan bersifat non keuangan. Terima kasih, saya Muhammad Khator Rahmono pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.